Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik, sehat? Alhamdulillah. Selamat berjumpa lagi tentunya bersama Mas Teh di kesempatan hari ini, edisi siar yang ke 13 Januari dari Rabu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam para subscriber semuanya. Subhanallah, Mas Teh hari ini agak repot banget ya. Dan seperti biasa di masjid sedang ada kegiatan. Tuh, panjang kan? Tuh. Jadi ini adalah resi untuk pengiriman minyak bidara. Hari ini tuh kayak overload gitu loh. Jadi banyak banget. Terus ke berbagai macam daerah ya. Ini ke Kalimantan, Kendari. Ini ke Bima. Banyak. Jadi yang dikirim itu hari ini beberapa tempat yang maaf agak pelosok. Jadi Mas Teh nggak bisa ya. Kalau biasanya kan ada yang memang sudah diorder atau di pick up ke rumah ya, ke lokasi ke kontrakannya Mas Tulus. Tapi karena lokasinya itu maaf agak pedalaman, jadi nggak bisa pakai kurir yang biasanya Mas Teh pakai, harus pakai kurir yang lain gitu. Jadi agak repot hari ini. Terus alhamdulillah ada kegiatan. Jadi ada sedikit kegiatan di mana pokoknya Mas Tulus lagi repot lah hari ini. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Salam kangen untuk semuanya saja. Para subscribernya Mas Tulus dimanapun kalian berada, salam jumpa dan juga salam kangen sarange buat semuanya yang sudah terus nungguin video-video Mas Teh. Mas Teh videonya mana sih, kok nggak ada? Mas Teh kemana sih? Aku tuh berasa orang yang berguna gitu loh. Oke. Dan satu info juga teman-teman yang pesan minyak bidara ya. Sementara untuk tanggal 23 Mas Tulus nggak bisa terima orderan dulu ya. Kalau boleh besok Jumat, Sabtu masih bisa. Kamis, Jumat masih bisa. Sabtu, Minggu Mas Teh udah nggak bisa ya, karena Mas ada kerjaan. Tinggal 2 hari lagi, dan lagi pun stok hanya tinggal 12 pieces, 12 botol saja. Jadi untuk teman-teman yang order lagi mungkin bisa inden lagi, bisa pesan dulu ya teman-temannya, mohon dimaklumi ya. Oh ya, dan juga Mas Teh ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah bersedekah nasi bok. Dikit lagi. Ayo dong teman-teman orang baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi 29 Januari 2021 kita akan bersedekah di 250 nasi bok. Jadi teman-teman yang mau ikut berpartisipasi, sangat Mas Teh tunggu mulai dari sekarang. Ayo, tadi dulu aku lupa matikan datanya guys. Ada WhatsApp masuk nih. Fotonya di telepon. Oke, sudah. Untuk teman-teman yang mau ikut berdonasi nasi bok, sekali lagi, donasi yang tertera di deskripsi itu adalah donasi untuk nasi bok. Donasi untuk nasi bok ya, bukan donasi buat Mas Tulus. Jadi ada sebagian orang yang, Mas Tulus donasi untuk apa ya? Untuk jenengan apa gimana? Tidak. Jadi rekening donasi yang Mas Tulus taruh di deskripsi itu adalah rekening donasi untuk nasi bok. Yang sudah bersedekah terima kasih banyak. Semoga Allah tukar rezekinya lebih melimpah lagi, dan Allah sampaikan apa niat dan juga hajat jenengan atas apa yang sudah jenengan berikan. Subhanallah. Nih gara-gara TikTok. Ini kan buah mede, apa namanya, kacang mede ya. Itu enak banget Terus segini aku habis sendiri coy, setoples kecil ini. Kerjaannya TikTok, toto dianterin. Kowe gelem mong? Yo gelem mong, panganan enak terus yo larang. Jadi musibah. Pas dia ngeliat aku batuk, syukur. Sakmono dintekke dhewe. Oke, sekali lagi Mas ingatkan untuk teman-teman yang mau berdonasi, silakan langsung klik kolom deskripsi dan nomor BR rekening BRI atas nama Tulus Trianto. Di situ rekeningnya ada rekening buat donasi nasi bok. Berapapun terserah, minimal 10.000 tapi lo ya, karena
Satu nasi box kita hargai Rp10.000. Begitu ya teman-teman ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Mas Tulus dimanapun berada semuanya saja yang saat ini sedang menyimak video ini, entah di sana tuh siang, entah malam, entah apa, Mas Tulus nggak tahu, tapi intinya Mas Tulus ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Aku agak-agak ngepi hari ini ya. Jadi guys, tak buka sarungku. Aku agak-agak ngep gitu loh perasaanku tuh hari ini. Ada sebuah siklus yang Mas Tulus itu kan kemarin sakit lambung ya. Sekarang sudah enakan. Tapi percaya apa enggak, setiap 2-3 jam tuh Mas Tulus lapar. Harus ngemil. Untungnya enak sing ngeteri kacang, enak sing ngeteri kolak. Ya dino iki alhamdulillah rezeki jan. Sudah rezeki kita jadi nggak bisa kemana-mana. Rezekinya buat kita, rezeki kita ya. Selamat pagi, siang, sore, juga malam untuk yang ada di Papua sana. Buat pasien bersama rekan kerja semuanya, sehat selalu, berkah, lancar, diberi kemudahan selalu ya. Timika, Jayapura, Merauke, juga untuk yang punya Sorong, Manokwari, sehat selalu yang punya Papua ya. Makassar dari Polewali Mandar, kemudian untuk yang punya Sulawesi Tengah, Barat, Timur, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Timur ada nggak sih? pokoknya yang punya Sulawesi deh. Kendari juga ada ya. Hari ini sudah dikirim untuk pesanan minyak bidara. Insya Allah mungkin kalau menurut kurir estimasi sekitar 1-4 hari. 1-4 hari ya. Ada yang ke Batang, ada yang ke Tangerang. Terus Jakarta juga banyak hari ini. Yang ke Batang itu Bapak Sopo, jenengnya aku lali. Pokoknya sudah dikirim dari kemarin ya, beberapa. Jadi kloternya kemarin ada kloter sendiri, ada kloter sendiri. Alhamdulillah sih dapat ya presentase saya lumayan kena gue imbu-imbu tuh beras coy. Berasnya wis entek. Sedangkan bantuan pemerintah sudah berhenti. Piye coba gue? Ayo dong pemerintah, jangan diberhentikan bantuannya. Wong pandemiknya belum selesai kok udah diberhentikan begitu aja ya. Jangan kalau bisa. Untuk yang ada di Kalimantan sana, untuk Bunda Sriato bersama Pak Evi, Manana, Mbak Ika, terus ada Muhammad Yusri, Bang Muhammad Yusri, kemudian ada Mas Mukhlis di sana, Berau, Bontang, Palangkaraya, Balikpapan, juga untuk yang punya Banjarmasin, Pontianak, Nunukan, kemudian untuk semuanya di Kalimantan di tempat terkecuali ya. Sumatera ada Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, Batam, juga untuk yang punya Sumatera Selatan, Palembang, Lampung juga ada di sana, Banten, Banten sehat selalu juga, mudah-mudahan berkah selalu. Terus lagi untuk yang ada di Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, juga untuk yang ada di Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, kemudian Subang, Sumedang, halo. Terus Garut juga ada. Pangandaran, Banjar, juga untuk yang punya Indramayu dan juga untuk yang punya Cirebon. Di sana ada juga ya. Tegal, Cilacap, kemudian Pemalang, Purwokerto, juga untuk yang punya Banyumas, terus untuk yang punya Kebumen, sehat selalu semuanya di sana ya. Semarang, Waliri, Rembang, juga untuk yang punya Kendal, terus Magetan, Kudus, Batang, Pati, Jepara, juga untuk yang punya Klaten, Sragen, Wonogiri, kemudian Magelang, juga Muntilan, Jogja, Solo, Sukoharjo, terus juga Malang, Jombang, kemudian ada lagi yang punya Ponorogo, terus untuk yang ada di Tulungagung, Madiun, Blitar, Gresik, Mojokerto, juga untuk yang ada di Surabaya, Banyuwangi, terus untuk yang ada di NTB, NTT, dan juga untuk yang punya Pulau Bali. Selamat bergabung. Abang Muhammad Yusri yang punya Malaysia, apa kabar? Saya selalu abangku, mudah-mudahan keberkahan selalu bersama ibu. Pak Abdullah juga di sana. Ada Bapak Muhammad Yahya yang punya Singapura, sehat selalu. Mbak Haryanti, terus juga Mbak Yati. Ada salah satu subscriber baru dari orang Indonesia, dia orang ini. Beliau rumahnya di Jawa Tengah, cuma beliau TKW di Singapura. Jadi Singapura apa mana ya, aku lali. Terus beliau tuh minta lagu, request lagu ceritanya. Lagunya itu lagu jadul tenan coy. Nanti kapan-kapan di request ditayangin ya. Udah syuting sih cuma belum ditayangin. Lagunya zaman dulu banget. Ditungguin ya Mbak Yati. Terima kasih loh sudah berkenan nyawer buat nambahin nasi box ya. Kemudian untuk yang punya Taiwan, Taipei, Hong Kong, Macau, juga untuk yang punya Jepang, yang punya Korea juga Mbak Yani wis mulai tuh ke Jepang ya Mbak ya. Alhamdulillah wis kudu isolasi mandiri, kudu rese omah, wis pokoknya dinikmati ya Mbak. Salam gue Kang Mas ya. Jadi ning kono ki wong Jepang celuknya apa Mbak? Kalau kita kan Kang Mas gini. Salam gue Kakang ya yuk, misalnya kan aku manggil ya yuk, misalnya aku manggil Mbak Yani itu ya yuk.
Yuyani titip gue kakang, salam gue kakang. Kalau bahasa Jepang itu apa nih, Koro? Kakang itu apa? Gue tuh salam ke adikmu. Ya, siapa? Gak ngerti kalau bahasa Jepang kan kita ya. Yuk salam gue kakang ya. Oh iya, gitu tak. Padahal kakang itu bahasa Jepangnya apa kan kita juga nggak tahu ya. Kemudian yang ada di Brunei Darussalam buat Kak Hajijah bersama abang di sana sehat selalu juga. Jeddah, Arab Saudi, Qatar juga untuk yang punya Jerman, Swiss, Los Angeles juga di sana ada, Sydney, semuanya saja tanpa terkecuali semoga sehat selalu dan juga diberikan berkahan. Mas Ahmad Firdaus, Mbak Yanti, Mbak Suprihatin, terus ada Mbak Sabto di sana, ada Mbak Tuyati, ada Mbak Yanti lagi yang punya Singapura, Mbak Yanti Taiwan, semuanya saja semoga selalu sehat diberi keberkahan. Oh iya, yang baru bergabung di grup itu namanya Mbak Yani yang punya 3 Raksa Tanggerang ya. Selamat bergabung loh Mbak Yani, nggih. Oke, pasti baca-baca dulu untuk yang ada di YouTube Studio ya teman-teman ya. Oke. Dari Mbak Ika Amanah, terima kasih banyak. Mas Legowo A, terima kasih juga. Ada Ki Geter katanya ngunjuk obat sesuai arjunan nggih, sembanuan Ki Geter nggih. Ada Mas Lagi Lui Janarko juga terima kasih dari Klaten. Mbak Sugiyarti juga terima kasih yang punya Klaten. Mbak Winarti Wina yang punya Singapura yang ada di Ponorogo juga sehat selalu, terima kasih. Kemudian Malang nyimak lo ya, sehat-sehat selalu, terima kasih. Mbak Aji Kuaci nggih, terima kasih banyak. Sri Zulianti terima kasih banyak, katanya Boyo kalau bikin konten tuh tetep boy nice, semoga senggol-senggolnya kelamaan ji. Ini sudah ciri khas channel ini ya Mbak ya. Berkenan syukur yang buatan berkenan, saya tidak maksa untuk jenengan suka dengan channel saya ya. Sudah bedanya begini soalnya, yang lain juga pada demen. Kemudian ada Mas Sunario baru nyimak sekaligus 3 edisi, woi mantep ya. Mbak Sabto Sragen terima kasih banyak. Kalau nuwun Mas T, maaf Mas, tolong diklarifikasi penampilan Ki Gadang dan juga Ki Gading saat nyambut tahun baru. Menurut Mas T, bener nggak Ki Gading saat tampil sosok Kisono seperti ada di Gading? Aku lihat kok merinding, tolong ya Mas T. Oke, Mas Ferdi 24 ya. Sekali lagi aku di setiap penampilan yang mereka tampilkan aku belum pernah melihat sosok almarhum. Aku tuh aneh juga sih. Aku memang justru yang sering aku temui itu kayak korin-korinnya wong meninggal, wong bunuh diri, apa orang ketabrak gitu-gitu aku masih sering lihat. Cuman kalau orang yang aku kenal sebelumnya terus aku tahu, terus aku pengen lihat sosoknya itu nggak bisa, susah gitu loh. Dan kebetulan memang aku udah pernah melihat Mas, jadi aku nggak kepiye-piye Mas ya. Makanya aku sih berkeyakinan saja sudah tetap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tuh ada sosok yang mirip, ya itu hanya sosok yang mirip, hanya korinnya saja, tapi beliaunya tidak, bukan beliau. Sekali lagi, wong wis ninggal iki yo mulia nih Gusti Allah. Mungkin hanya arwah atau korinnya saja ya, atau rohnya. Tapi bukan beliau ya teman-teman ya. Ada Mas Suparno di sana, Mbak Diana Agustina Hongkong nyimak Mas Tulus nggih, sembah nuwun. Ada Mama Ita yang di Jerman pindah ke Jepang. Oh, alhamdulillah. Ada Mbak Titisan yang lalu juga terima kasih Mas Suparno. Nosa Effendi, Ni Gendeng niku siapa Mas Tulus? Ni Gendeng itu aku juga taunya dari teman-teman nih. Aku nggak terlalu paham ya. Ternyata dia tuh kayak kalau dalam tokoh pewayangan digambarkan sebagai Dewi Durga atau Dewi ke-8. Tante Ida dong. Oke, please jangan bahas-bahas soal mereka berproses. Oke, siap Mas Widi Sumantri. Nggih. Ada Mbak Asri di sana, terima kasih banyak. Ada Bu Mas Miatun lagi, Pak Ali Pemalang terima kasih. Jaya Tenan juga terima kasih. Mas mau tanya donasinya untuk apa ya Mas? Maaf bila mengganggu, mau tanya dong soal di setiap video teks ada kata donasi. Donasinya buat nasi bok ya Mas Jaya Tenan. Buat nasi bok. Jadi kami setiap bulan tuh nasi bok berbagi ya. Kalau misalnya lebih sih saya pengennya gini. Kalau misalnya jumlah nasi boknya itu lebih, dananya lebih, kita bisa mungkin sebulan 2 kali, ya toh? Gak apa-apa, namanya juga cari berkah, namanya juga kita cari amal, cari pahala, harus sebanyak-banyaknya sesering mungkin.
Betul. Ada Mas Bunglon Desa juga, ada Mas Eka Wahyu lagi di sana. Ada Nasihul Fahmi, ada Aditya Hatmawan juga dari Ambarawa, terima kasih. Mbak Maisin, terima kasih banyak ya. Mas Urip, ada Ari Nurlia juga. Terus ada Mas Dasuki lagi, ada Putra. Kemudian ada Mas Maulana Yusuf. Suaramu api Mas, pinter sampai nyanyi Banyuwangian. Aku pinter asli nih. Kerjaannya yang lu kitoy loh. Aku tuh sebenarnya kalau Jawa sih aku baru ya mempelajari lagu-lagu Jawa itu baru. Banyuwangi yo yang sing ngerti. Aku aslinya yo nggak terlalu paham. Memang dasar dia itu budaya apa aja itu bisa. Ngapak bisa, Banyuwangian bisa. Kecuali Sunda sih. Kalau yang Sunda memang agak kurang tertarik. Yang Lokito kurang tertarik dengan Jawa Barat yang beralirkan Sunda ataupun kayak Cirebon, Madura, itu beliau kurang berkenan. Jadi beliau lebih berkenan ke arah ke sini, lebih ke arah ke Jawa Tengah yang memang bahasanya Jawa ya, yang berbahasa Jawa intinya di situ ya. Oke. Sudah sapa-sapa, sudah duak-duak 15 menit. Aduh, gak ada ininya Mas Tulus. Tahu udah 15 menit aja. Kira-kira kita mau bahas apa hari ini? Jadi teman-teman banyak yang nanya, sebenarnya Mas Tulus, penglaris itu perlu atau tidak? Kemudian fungsinya ada atau tidak? Dan apakah sebenarnya kelebihan dari penglaris itu tadi? Ya, penglaris itu apa sebenarnya? Ya, yuk kita ulas bareng-bareng teman-teman ya. Waduh, kayaknya kelamaan deh cuap-cuapnya, pasti ada yang bete ntar. Ya, teman-teman kalau mau nonton langsung di skip ke menit ke-15 ya. Untuk ke topik pembahasan. Nah, penglaris itu sebenarnya adalah salah satu, bisa dibilang itu ilmu ya. Penglaris itu adalah ilmu penarik rezeki yang biasanya dia tuh sejenis. Sebenarnya mereka tuh hampir sama. Bisa dikategorikan mereka tuh juga pengasih juga sama. Penglaris, pengasih, dan juga pengasihan badan itu hampir sama. Karena mereka sama-sama menarik orang, menarik perhatian orang. Atau lebih kalau pengasihan itu jinnya atau khodam dari isinya atau khodam dari ilmunya itu masuk ke dalam tubuh si pengguna pengasihan, sehingga bisa menimbulkan aura tertentu, kemudian orang melihat jadi senang atau jadi suka. Itu pengasihan. Tetapi kalau penglaris, meskipun hampir sama dengan mereka, hampir satu jalur ya. Jadi penglaris itu bisa dibilang ilmu pendatang rezeki. Sebenarnya secara garis besar begitu. Akan tetapi perbedaannya adalah, apakah penglaris juga menggunakan khodam, Mas Tulus? Ya, penglaris juga menggunakan khodam. Bahkan terkadang aku yang sempat kaget itu ternyata ya, dulu pada masa dulu saya pernah ngobrol sama teman saya, kamu cari apa, penglaris apa? Enggak kok, ini bukan penglaris dari dukun. Jadi ceritanya begini, ini bukan penglaris dari dukun, bukan penglaris dari dukun loh ya, tapi penglaris dari kiai. Jadi apa yang dibawain sama kamu? Air yang dalamnya ada rajahnya. Terus airnya buat apa? Disiramkan ke depan pintu, depan rumah, depan warung. Terus diciprat-cipratkan ke warung misalnya begitu. Jadi temanku itu, aku tanya, kamu datangnya kemana? Ke kepala pondok pesantren loh guys. Jadi ustadz pondok pesantren, gurune atau yang memiliki pondok pesantren itu besar juga loh. Saya tidak sebutkan daerah mana ya, tapi aku kaget loh. Ini ustadz sih? Iya, ini dari ustadz. Ini dari ustadz cuma doa-doa saja. Terus ada rajahnya di dalam airnya, itu apa maksudnya? Nggak tahu. Pokoknya itu kayak ustadznya ngono. Nah, selang beberapa hari setelahnya saya melihat, saya pegang itu yang namanya belut. Sebenarnya belut gaib teman-teman, bukan orang. Maksudnya bukan belut nyata, tetapi itu belut gaib. Saya pegang, seret. Lah kowe iki ngopo ning kene? Saya jebretin, saya tarik, ternyata khodam jin, yaitu isinya adalah anak kecil yang badannya seperti tuyul. Terus saya tanya, "Lho kowe sapa? Kamu ngapain di sini?" Aku pikir namanya aku sebagai teman ya, temanku baru buka usaha, sedangkan memang dia pengen dia keyakinannya adalah cari penglaris. Ya aku sebagai orang yang ini tak jar-jarno wae, terserah hak mereka masing-masing, kan aku gituin. Terus tak pegang, aku pikir itu tuh kiriman dari orang ya, atau orang yang nggak seneng atau gimana. Saya sempat berpola seperti itu. Terus aku tanya, loh, aku ya khodam dari yang disiramin di sini gitu lah. Jadi penglaris itu memang ilmu penarik rezeki. Tetapi apakah penglaris itu bagus untuk kita? Bagus untuk usaha kita? Sebenarnya kalau buat saya pribadi tidak bagus teman-teman. Karena sekarang begini,
yang katanya penglaris, yang katanya ilmu penarik rezeki, seorang ustadz yang membacakan kemudian ayat-ayat Al-Quran yang ditaruh di dalam air itu, di rajahnya itu, ayat-ayat Al-Quran, bener aku baca ya Arab gundul gitu. Jadi dan aku tanya sama, kamu dibacain apa sama ustadz? Ya dia ngaji kok, dia baca Al-Quran tok lulus, jadi nggak ada bahasa-bahasa Jawa, nggak ada mantra-mantranya ya. Oke, kita garis bawahi. Bagus atau tidaknya penglaris itu kenapa kok Mas Tulus perbandingan? Kenapa Mas Tulus bilang ini? Ceritakan ini untuk perbandingan saja. Meskipun penglaris itu jenengan dapatkan dari ustadz yang notabene seorang pemangku pondok pesantren, ya sudah dipastikan akidahnya bagus, tidak musyrik, sudah pasti sudah di jalan Allah, sudah pasti insya Allah dia di jalan Allah, alim ulama yang tahu agama dan tidak menyalahi aturan, seharusnya seperti itu. Tapi si khodam atau si jin yang saya pegang tadi, aku dari air itu, dari air yang dibacain sama ustadz yang di sono itu, kata dia gitu. Hah? Kamu yakin kamu dari situ? Iya, aku dari sana. Jadi begini teman-teman, seperti halnya Ustadz Danu bilang, Ustadz itu sering bilang, sebenarnya mengamalkan apapun itu boleh. Cara mengamalkan apapun itu boleh, ya. Membaca Al-Fatihah, baca surat Yasin 30 kali lah biar kaya, apa segala macam. Sebenarnya silahkan saja. Akan tetapi Alhamdulillah atau surat Al-Fatihah pun ketika kamu baca tetapi kamu berbelok arah, niatnya itu bisa jadi pemancing khodam, pemancing jin. Jadi mereka tuh memanfaatkan segala macam. Makanya aku bilang, loh, sesuai dengan agama, pemuka agama, ustadz, tahu hukum, tahu akidah, tahu larangan, tahu mana yang nggak boleh, tahu mana yang boleh. Kenapa kok ada jinnya di air yang diberikan kepada sesama muslim? Untuk penglaris tadi alasannya. Nah itu tadi. Jadi aku bilang, lah kamu kenapa bisa di situ? Loh dia baca mantra kok. Baca mantra. Jadi ternyata si ustadz itu membaca salah satu surat tetapi dengan tujuan lain. Kemudian dan ternyata si ustadz itu juga mengisi air itu dengan salah satu mantra di mana menyebutkan kalau aku diikat di sini, dia butuh khodam. Jadi setiap dia ngirim orang ya akan selalu ada satu khodam yang ngikutin. Jadi dimanfaatkan meskipun dengan ayat-ayat yang Anda dapat dari dalam Al-Quran sekalipun. Makanya kenapa sih Mas Tulus amalan itu harus ditahan? Boleh sebenarnya. Mas Tulus gak ngelarang. Yang penting misale amalan itu jenengan niatkan, jenengan tembakan, khususkan langsung kepada Allah, tidak masalah. Tetapi terkadang ada orang yang begini nih, baca amalan tapi larinya kemana? Niatnya ke Allah atau bukan? Kadang-kadang aku baca surat Yasin 30 kali biar lunas utangku. Bukan, pada dasarnya adalah berdoa dulu, membaca Yasin diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mendapatkan hadiah atau fadiah dari apa yang kita dapatkan dari kita berdoa, itu sudah rezeki dari Allah. Itu jawaban Allah. Jadi gini teman-teman, semua doa yang dibaca itu ada rewardnya, ada penghargaannya. Nah, penghargaannya itu kan nggak bisa didapat dengan aku harus sering-sering baca supaya aku dapat. Nggak bisa kayak gitu. Kalau sama Allah nggak bisa. Jadi dekatkan diri kamu, fokuskan amalan kamu itu karena Allah. Kemudian Allah akan memberikan rewardnya atau memberikan hadiahnya. Proporsinya seperti itu. Kalau kamu baca Al-Fatihah, membaca istighosah sekalipun, kalau kamu niatnya beda atau kamu tidak terfokus kepada Allah, itu bisa disusupi bangsa jin loh teman-teman. Hati-hati. Jadi buktinya adalah penglaris yang katanya dari ustadz tadi, ini penglaris muslim kok Tulus, penglaris halal, penglaris putih, ilmunya putih katanya loh ya. Tapi pemangku, masa iya sih pemangku pondok pesantren menggunakan ilmu hitam? Kan nggak mungkin. Tapi ternyata pada kenyataannya adalah yang saya cabut, yang saya cubit tadi ternyata juga khodam dari bawaan si ustadz. Nah itu teman-teman. Jadi oke, kita garis bawahi lagi. Penglaris itu apa? Penglaris itu adalah ilmu penarik rezeki sebenarnya, ya. Tetapi semua penglaris yang diberikan dari seseorang, insya Allah selalu ada khodamnya. Itu yang bahaya. Nah, kenapa Mas Tulus bahayanya? Oke, kamu datang ke dukun, kamu cari penglaris. Pak, saya mau dagang bakso. Baksoku begini. Sepi Pak, biar rame gimana caranya? Datang kamu ke dukun. Dibawainnya kamu entah benang, entah apa, entah besi, entah keris, entah batu. Itu dari kotak duitmu. Setiap malam Jumat Kliwon oleh sono minyak. Atau kamu bawa beras, kamu sebar di rumah. Atau kamu bawa apa, kamu tanam di situ, ya.
Kalian pikir cuma barang doang yang kalian tanam? Cuma barang doang yang kalian pegang? Tidak. Barang yang kalian bawa itu ada jinnya, ada khodamnya. Pada suatu masa, dia akan menggiring orang untuk masuk. Jadi proses bekerjanya penglaris itu ya seperti itu. Jadi mereka ditanam sama orang, sama dukun, ditaruh di situ ada jin segala macam. Kemudian dia menarik orang, ditarik sama orang, sama jin tadi. Orang-orang dibikin masuk, dimakan. Makanya banyak kedai makan yang dimakan di tempat enak, dibawa pulang nggak enak. Misalnya seperti itu ya. Kapan-kapan kita bikin videonya efek samping dari penglaris ya. Ini kita untuk video yang hari ini kita ulas dulu apa sih penglaris itu ya. Jadi prosesnya adalah kamu datang ke dukun, kemudian kamu pulang, kamu tanam, kamu ini secara berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu, sekian tahun, sekian bulan, sekian tahun berganti tahun, kemudian lama-lama tuh kalian udah lupa, udah sukses, udah enak, kalian lupa sama si dukun, kalian lupa kalau kalian pernah menanam apa di situ. Apa kalian pikir jin ini akan berhenti begitu saja? Hah? Tidak. Dan kita tidak pernah tahu apa perjanjian dari sang dukun dengan sang jin. Kowe ewangono kae wis teko ning aku, tak gawani banyu, kowe melu kae mlebu ning jero banyu. Emang kalian tahu perjanjiannya apa? Banyak loh orang yang tidak punya pesugihan, orang tidak memelihara pesugihan, tetapi misalnya dagang bakso rame banget. Anaknya sukses kabeh, anaknya sekolah semua, tapi ada satu sosok anak yang paling disayang biasanya meninggal dunia, entah itu di perantauan, yang sering tuh meninggalnya di perantauan, diambilnya di perantauan. Nah, kita nggak pernah tahu perjanjiannya dulu apa sama sang dukun. Kamu sukses, usaha kamu lancar, tapi kamu nggak pernah tahu apa tumbal yang diberikan, kecuali emang sekedar datang ke dukun. Makanya datang itu minta penglaris itu juga kamu harus tahu ini tempat apa, fungsinya apa, kemudian bagaimana. Kalau bagi Mas Tulus, kita ulasnya tadi yang pertama adalah kita bahas apa sih namanya penglaris itu. Penglaris itu ilmu penarik rezeki. Lalu perlu atau tidak Mas Tulus menggunakan penglaris? Jawaban Mas Tulus adalah tidak. Tidak perlu menggunakan penglaris, karena sekali lagi rezeki tidak bisa dipaksa, rezeki tidak bisa ditarik. Rezeki itu bisa diminta, tapi kalau kita paksa ditarik itu nggak akan bisa. Sekali lagi, rezeki, maut, dan jodoh itu Allah yang menentukan. Kalau toh ada campur tangan jin yang membuat kamu menjadi kaya, membuat kamu lebih lancar, niscaya akan ada imbal balik yang diminta dari apa yang sudah kamu lakukan, apa yang kamu terima. Dari apa yang sudah kamu nikmati itu akan ada imbal baliknya, akan ada sesuatu yang mereka minta. Jadi perlu kamu tahu. Kalau dibilang baik atau tidak, wallahu alam, silakan masing-masing ya. Mas Tulus, kalau misalnya usaha udah gede, kalau saya nggak pakai penglaris kan gimana tuh Mas Tulus? Emang dalam Islam tidak ada penglaris? Emang apakah penglaris itu selalu datang ke dukun? Tidak. Kowe teko neng omahe wong tuamu, kamu datang ke rumah ibumu, terus kamu minta, "Mak, doakan aku." Jaluk dongo, cuci kaki ibumu ya toh, cuci kaki mamamu, minta doa sama mama. "Mak, aku mau buka usaha, Mak. Aku mau buka usaha, mama ngerestuin aku apa enggak lewat air ini." Loh, keramatnya ibumu tuh melebihi keramat dukun, melebihi keramatnya sekeramat apapun yang ada di dunia ini. Kamu tahu ada makam keramat? Kamu tahu ada pantai keramat? Kamu tahu ada gua keramat? Keramat yang paling keramat itu ya ibumu sendiri. Jadi datang ke orang tuamu, bagus juga itu nggak apa-apa. Datang ke orang tuamu, misalnya airnya dicuciin ke kaki, terus mama ngerestui aku ya mak, ya kui penglaris yang paling mandi malahan. Airnya disiramin ke depan tempat jualan itu boleh, gak apa-apa. Niatnya sepenting doa restune karo mama. Jadi restune mamamu ki restune Gusti Allah. Ketika ibumu sudah bilang iya aku merestui kamu, ya Gusti Allah ngerestui. Jadi keramat yang paling penting itu ya, gak apa-apa sebenarnya. Dan gak perlu kok harus datang ke dukun nanam A nanam B, wis toh. Penglaris kalau misalnya hanya sebenarnya sih gini. Penglaris kalau misalnya hanya sekedar doa dan lain sebagainya, buat Mas Tulus gak masalah. Ada cover yang orang berikan, dia mengcover tempat itu dengan doa, dengan sebuah energi, tapi bukan jin. Ya, ada karena sebagian orang yang bisa mengcover sesuatu tapi tanpa jin. Mereka hanya mengcover dengan doa, mereka benar-benar minta sama Allah. Ya Allah, mohon tempat ini diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, tanpa kita meninggalkan jin. Karena mereka tuh posisinya biasanya begini. Ini sebuah tempat, ya, terbuka, ini sebuah tempat usaha, kamu datang ke dukun. Nah, dukun ini naruh apa? Naruh jin di sini buat narik orang tadi. Mau pagar, mau penglaris itu kayak gitu sebenarnya teman-teman. Fungsinya apa? Ini buat narikin orang, dia maksa. Terkadang kita nggak pernah tahu
yang kamu makan tuh rezekine sopo. Ada orang yang kaya raya, penglarisnya bagus, setelah dia sudah meninggal, orang tuanya meninggal, anak cucunya belangsak, anak cucunya susah, karena dia nggak pernah tahu. Allah itu menukar sebenarnya. Kamu sudah ambil rezeki kamu cukup banyak, kemarin kamu serakah, kamu pakai jin buat narik rezeki, padahal itu rezeki anak cucumu di masa datang. Akhirnya apa? Anak cucumu, kemudian anak-anakmu yang lain, semuanya akan terkuras. Sehingga kue soge, kamu menikmati kekayaan kamu meninggal, cucumu belangsak semua. Barangmu habis, diambil lagi sama Allah, karena kamu udah bisa mendapat janji sama si jin yang sudah berkomitmen untuk membantu kamu tadi, ya wes habis semua. Jadi ingat, segala sesuatunya ada konsekuensi. Segala sesuatu konsekuensinya. Kalau dibilang fungsinya ada Mas Tulus, mungkin ada sebenarnya fungsinya, yaitu datengin rezeki. Cuma kan yang dipakai untuk datengin itu adalah jin. Yang menarik adalah jin. Kecuali hanya cover doa sih nggak masalah. Cuman ketika kamu datang dibawain apa, itu yang harus hati-hati. Suruh nanam, apalagi yang suruh tanam tuh. Kamu dibawain apa kayak bungkus plastik, bungkus kain, suruh nanam di tempat usaha kamu, itu yang nggak perlu hati-hati. Waduh, aku banyak ngobatin, aku banyak maksudnya aku banyak datang ke rumah orang yang minta didoain kayak gitu. Kadang-kadang setelah aku cek blok setiap sudut itu ternyata, loh, dulu nanam apa Bu? Oh iya, dulu buat mengobati orang tua saya. Jadi orang tua dukunnya suruh nanam ini. Katanya rumah saya ada jinnya segala macam. Nah, hal-hal begini nih yang perlu diperbaiki teman-teman. Jadi ada satu daun yang manfaatnya luar biasa, daun dari surga, ada dalam Al-Quran, dan manfaatnya luar biasa dan paling dibenci bangsa jin. Apa itu teman-teman? Ini bisa digunakan sebagai media untuk pengotor, menghilang kotoran. Misalnya rumah kamu itu dikerjain orang, disantet orang dan sebagainya, itu bisa dibersihkan pakai itu. Bisa dijadikan media penglaris juga. Bisa, serius. Daun bidara namanya. Itu bisa digunakan buat apa? 7 lembar kamu siapkan di baskom, di ember, doa sama Allah, minta sama Allah. Ya Allah, apapun yang di sini saya mohon kepadamu, yang jelek-jelek semoga terbuang dengan baik, semoga menjadi sesuatu yang baik lagi. Nah, siramin aja tuh minyak bidara, disemprotin sambil bersolawat. Lillahi ta'ala, karena Allah ya, bukan karena apa-apa. Jadi itu sebenarnya manfaatnya banyak. Tidak perlu datang ke dukun. Waduh, bahaya coy. Kamu datang ke dukun setiap 40 hari, kamu harus datang, kamu harus setor lagi, kamu harus ngasih duit lagi. Apa gunanya? Ya, saya enak lancar usaha nih, restorannya sukses, anaknya sekolah kuliah, tapi anakmu nanti pas lagi kuliah, lagi jaya-jayanya, anakmu tiba-tiba meninggal. Emang kamu pernah tahu apa jaminannya? Banyak loh orang punya usaha besar, tahu anaknya meninggal, lagi ganteng-gantengnya, ayu-ayu nih, anak kesayangan tuh meninggal begitu saja. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menaungi mereka, yang orang tuanya sendiri nggak tahu. Terkadang kita pemakai penglaris, kita juga nggak tahu, ya. Yang sudah tahu, ayo mulai sekarang dirubah, kembali ke hadirat Allah. Bukan hadirat Allah, mati dong. Kembali ke jalan Allah, kembali ke akidah kita saja. Nggak perlu kita punya, harus gini, harus gitu, nggak ya. Ayo kembalikan cara kita, kembalikan posisi kita ke jalan yang lebih baik lagi. Satukan pikiran kita untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik. Bahwa lek pengen usaha hasilnya gede, ya berarti usahanya harus lebih giat lagi gitu loh. Jadi tidak ada hasil yang membohongi usaha. Jadi kalau usaha kamu lebih besar, insya Allah rezeki kamu juga lebih gede. Jadi bukan berarti kamu harus punya penglaris, punya apa, enggak kok. Insya Allah minta penglaris sama ibumu itu yang paling bagus. Kemudian manfaatkan kelebihan dari daun bidara ya. Semprotkan di sekeliling tempat usaha kamu, itu juga bagus. Atau tanam pohon bidara di sekitar warung tempat kamu usaha. Wah, itu malah bagus loh. Jadi tidak perlu menggunakan hal-hal yang seperti itu ya. Di dalam hari ini, di video ini kita bahas tentang penglaris dan juga apa sih sebenarnya, kemudian boleh atau tidak, fungsinya seperti apa, ada fungsinya atau tidak ya. Kalau buat Mas Tulus nggak ada. Jadi di video yang selanjutnya kita bakal bahas sebenarnya efek samping dari penglaris itu apa. Kita bakal bahas ya teman-teman ya. Sementara hanya ini dulu, Mas Tulus mohon pamit, mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung, sudah subscribe. Terima kasih untuk yang belum, yang baru join, jangan lupa di like, subscribe dan juga komen. Mas Teh mohon pamit dulu, terima kasih banyak. Untuk yang punya pertanyaan, klik di kolom komentar ataupun DM di Instagram Mas Tulus di @bigtulus_bp2. Mas Tulus mohon pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah orang baik.